Saya melihat ada perempuan noni. Nih suara anjing sudah menghadap. Nah, dia udah melihat bahwa dia akan datang. Ini tempat kumpul mereka. Di sini memang dihuni ada beberapa kayak gendruwo, ada pocong juga, ada si putih juga ya, si celana putih. Oh, ini ada foto-foto ya. Ini bisa dilihat foto-foto zaman dulu. Iya, betul. Nih, kalau lihat bajunya sih tahun 80-an ya. Ini galak nih. Matanya agak merah soalnya. Kalau dia sampai di sini korangannya, daunnya goyang, kita minggir. Nih, patoknya atas tuh. Dikencet. Tuh, goyang. Tuh goyang. Goyang kan? Iya. Goyang tuh. Dimulai aktivitas yuk, udah. Ya. Udah. Awas. Sambil. Malam bergerak dengan derap yang monoton, tapi sangat pasti jarum jam terus berubah hingga mendekati tengah malam. Saat tim penelusuran gaib ganjil misteri sampai di kota Depok, Jawa Barat. Di malam Jumat, atau tepatnya malam Jumat Pahing ini, tim ganjil misteri menyusuri bangunan sangat tua yang ditinggalkan aktivitas. Bangunan peninggalan Belanda yang semula difungsikan sebagai gedung sekolah, tapi kini dibiarkan kosong untuk kemudian dikuasai makhluk halus. Bersama Dion Prabowo, tim ganjil misteri menemukan banyak energi gaib yang sangat kuat. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sudah mendekati jam 12 malam saat Dion Prabowo yang dikenal memiliki ketebalan batin membuka penelusuran gaib tim ganjil misteri. Dalam seketika, semua tim merasakan sambutan yang tidak biasa. Bahkan sebelum benar-benar memasuki gedung tua yang seperti kosong. Bangunan ini sudah berdiri sejak abad 18, tapi masih menunjukkan kualitasnya yang sangat kokoh. Hanya saja, kini ditinggalkan oleh sebab banyak benturan energi gaib dengan penghuni mistik bangunan milik Tuan Cornelis itu. Ada suatu bangunan yang terbengkalai cukup lama, dan bangunan ini mempunyai nilai historis. Bangunan ini didirikan kurang lebih hampir dari abad 1868, yang memang tanah ini dimiliki oleh tuan tanah bernama Tuan Cornelis. Dan di sini saya lihat banyak aura-aura yang luar biasa, yang kita bisa melihat ada beberapa aura-aura dan penghuni-penghuninya. Kalau kita masuk dimensi yang lama, banyak dimensi orang-orang Belanda. Yuk, kita akan lihat di mana saja. Kita datang, sudah disambut dengan angin kencang. Nah, di sini ada suatu tempat yang ada suatu sejarah dulu sebelum tanah ini dibangun. Memang tanah ini dimiliki Tuan Belanda, yang ketika pembangunannya di sini juga banyak juga ada korban-korban. Tapi kita lihat dari aura di sini memang cukup memperlihatkan di mana gedung ini dulunya dipakai orang-orang Eropa, khususnya orang Belanda, untuk berkumpul. Saya melihat ada perempuan noni.
ada juga menir, boleh dibilang, yang ini suara anjing sudah menghadap. Nah, dia udah melihat bahwa dia akan datang. Nah, di belakang saya, di sini nih ada Noni. Ini Noni ini suka ada di sini. Kenapa? Karena dulu pernah dia bekerja di tempat ini. Begitu memasuki ruangan pertama, yang langsung dirasakan adalah aura mistik yang kuat seperti menjerat nafas. Dion Prabowo juga begitu saja melihat sosok menir Belanda yang duduk kemudian berdiri menunjukkan eksistensinya. Bertopi, Tuan Belanda itu seperti sangat dominan. Sementara itu, tidak jauh dari ruangan itu banyak anak kecil yang lelarian seperti menghindari sesuatu. Nah, di sini jelas aktivitasnya sangat besar sekali dan ini daerah lembab. Ini tempat kumpul mereka. Lembab sekali. Di sini memang dihuni ada beberapa kayak gendruwo, ada pocong juga ada gitu ya. Dan si putih juga ya, sekutu anak putih ada. Tetapi dominasinya di Noni tadi. Dia akan menunjukkan bahwa dia memang ada. Nanti mungkin kita akan ada bau, kalau nggak bau ada angin, kalau nggak ada suara. Itu ciri menunjukkan bahwa dia memang mereka ada. Tapi mereka tahu bahwa kita datang ke sini bukan untuk mencari-cari atau membuat sesuatu kegaduhan, tetapi kita melihatkan bahwa ini bangunan tua yang cukup harusnya dilestarikan. Setelah melewati beberapa area yang pekat oleh aura mistik, terasa betul perbedaan antara berada di luar gedung dengan saat sudah ada di tengah-tengah bangunan. Seluruh tim ganjil misteri merasakan ada aura yang terbuka, sehingga bisa membedakan suasana di luar dan di dalam area bangunan ini. Di tempat ini juga ada sosok Tuan Belanda yang bertopi, seperti menyembunyikan kepalanya yang plontos. Ketika kita belum masuk, ini kenapa kelihatan auranya kayak tertutup gitu ya. Tapi ketika kita masuk dia terbuka. Karena harus ada yang disampaikan juga oleh mereka. Jadi bahwa tempat ini juga bukan diartikan orang tidak boleh datang ke sini, tapi yang datang ke sini pun juga bukan orang-orang yang hanya untuk iseng. Untuk iseng, pengen lihat setan atau mencari tempat-tempat yang katakan maksiat. Nah, kedatangan kita, alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala, itu mereka membuka tabir, kayak mengeluarkan aura. Tadi bisa lihat ya, hawanya udah beda kan? Sebelum kita masuk ya. Sebelum kita masuk itu aura kayak serem. Tapi ketika masuk ya sudah. Mereka ada memberikan atmosfer yang positif. Nah, ini sekolah ini sebenarnya untuk sekolah orang Eropa tadinya, untuk orang Belanda doang loh. Tetapi akhirnya orang pribumi diberi kesempatan juga untuk sekolah di sini. Ini lembab. Nih di sini nih aktivitasnya kuat. Bukan karena bocornya aja, tapi hawa ubinnya pun beda. Bangunan Belanda yang masih terlihat kokoh itu kini dibiarkan terbengkalai, sehingga dihuni semakin banyak makhluk halus. Tapi benarkah karena banyak penghuni gaib sehingga sekolah yang semula menempati gedung ini dipindahkan? Jangan dulu berlalu.
masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Gedung sekolah peninggalan Tuan Tanah Menir Cornelis berubah menjadi markasnya Pala Lembut. Sekolahan yang semula menempati bangunan ini akhirnya dipindahkan karena tidak ingin ada yang berbenturan energi dengan para siswa. Apalagi di tempat ini banyak makhluk halus berjenis anak-anak yang sering mewujud menakuti guru dan siswa. Mungkin ya, ada beberapa hal mungkin ketika sekolah ini ditinggalkan. Pertama, anak-anak kecil ya. Kalau sekolahnya mungkin anak-anak kecil ini tidak didampingin dengan rasa adanya dedikasi. Ini bukan tidak mungkin anak-anak kecil tadi itu bukan kemasukan, suka ada temennya yang lain. Di sini tadi saya lihat kan ada 3 kan yang penunggunya. Sebenarnya ada berapa gitu. Memang anak ini banyak menjelma. Jadi kita nggak tahu yang murid yang benar mana murid yang nggak benar. Ngerti ya maksudnya? Jadi pada saat ngajar tiba-tiba ini benar ada orang atau enggak gitu loh. Ini benar orang atau bukan, itu yang jadi masalah. Memasuki ruangan yang agak lebar, banyak puing yang berubah jadi sampah. Kembali ditemukan anak-anak kecil yang berlari menghindari sorot kamera. Mereka menembus dimensi tak kasat mata, menghilang ke sebuah tempat yang masih belum pasti. Tempat ini pernah ada suatu peristiwa ya menurut saya. Ini kalau malam suka bujak bunyi sendiri. Petak. Kalau lagi saya kuat. Nah di sini teman anak kecilnya banyak ya. Di sini ada, tadi aku lihat kan ada 3 ya. Rupanya ada 2 lagi. Anak kecil main-main gitu. Orang-orang cakep gitu, cakep-cakep anak bule gitu kan, pakai celana pendek. Tuh. Ntar kalau dia iseng dia goyang ini. Drek. Jangan kaget ya. Kalau sementara ini kan anak kecilnya cuma larian ya, tadi kabur gitu loh. Ya dia kan kabur masuk dimensi ya, masuk tembus tembok. Tapi tadi tempat main mereka nih, makanya saya bingung sebelah tadi. Kalau tadi aktivitasnya memang keras banget, yang tadi tuh kayak boleh dibilang komandannya tinggal di situ lah. Tapi yang anak kecilnya saya lihat mana larinya, oh rupanya di sini ya. Jadi anak kecil tuh mainnya di sini nih, makanya saya lihat oh rupanya di sini dia ada tempat mainan. Nih tempat main anak-anak kan. Iya. Tuh. Oh ini ada foto-foto ya. Ini bisa dilihat foto-foto zaman dulu. Nih, ini kita lihat ya. Nih, ini pada tahun 70-an ya kayaknya, kalau tahun 80-an ya. Oh dia pernah dipakai. Coba kita lihat di sini tahun. Ini di sekolah ini. Di tempat ini sekolah ini. Dipakai. Oke. Ada lagi bang di bawah sana. Iya betul. Nih, kalau lihat bajunya sih tahun 80-an ya. Kalau lihat dari kartu fotonya. Dulu banget ya. Zaman dulu banget ya. Dan kita lihat tuh 80-an betul.
Masuk ruangan lain, Dion Prabowo menunjuk sebuah lorong yang seperti memperdengarkan langkah kaki. Terdengar jelas langkah yang menyibak lantai. Tim Ganjil Misteri juga mendengar suara langkah yang semakin keras. Tapi Dion Prabowo memilih mengajak tim penelusuran untuk menjauh dari tempat tersebut karena memang ada tanda-tanda yang tidak bersahabat. Iya di sini. Iya, jalan. Dengar kan? Jalan, iya. Jalan kan? Jalan. Dengar kan? Dengar. Jalan kan? Tadi ada suara orang jalan. Jalan. Bukan gimmick nih. Banyak anasir mistik yang melingkari gedung tua bekas peninggalan Belanda di Depok. Saat tim Ganjil Misteri menyusuri ruangan demi ruangan, Dion Prabowo juga sangat hati-hati memandu penelusuran ini. Tapi benarkah pernah ada orang gantung diri di tempat itu sehingga aura negatif ikut menyeruak? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Malam semakin larut, sudah lewat dari jam 12, sehingga waktu sudah masuk wilayah mistik. Tapi penelusuran tim Ganjil Misteri belum selesai. Lalu Dion Prabowo berhenti di sebuah ruangan yang sangat lembab. Batinnya memberi sinyal untuk hati-hati, karena ia merasakan ada energi yang tidak bersahabat. Dan benar, Dion Prabowo memberi komando untuk menyingkir karena ada sosok perempuan bermata merah dengan aura galak. Kenapa kita diam sebentar? Dia menunjukkan aktivitas banget. Tadi jalan ya, dengar ya? Dengar jalan. Nah, dia jalan, cuma kita kan tidak boleh juga sombong gitu ya. Mentang-mentang masak gerasa gerusu, kita tetap ada tata krama. Ya kalau dia ini baru kita masuk. Bukan karena kita takut ya. Semua takut karena Allah sebenarnya, tetap kita tata krama. Dan coba dilihat sini. Perempuan tuh ujung. Perempuan tuh ujung. Galak juga tuh. Perempuan tuh ujung. Itu tuh ujung. Coba lihat. Di sini ujung tuh. Di lihat pohon tuh. Galak tuh. Ini galak nih. Matanya agak merah tuh. Galak nih. Kalau dia sampai di sini korangannya daunnya goyang, kita minggir. Nih patoknya atas tuh. Dikencin tuh, goyang. Tuh goyang. Goyang kan? Iya. Goyang tuh. Dipenuhi aktivitas yuk udah. Iya. Udah. Awas. Sambil. Lihat kan tadi saya bilang kalau dia menunjukkan goyang, minggir. Lalu sampailah penelusuran di sebuah area terbuka. Tapi meski berada di bawah langit, area ini tetap tidak sepi dari anasir mistik. Dion Prabowo menunjukkan beberapa titik tempat energi gaib sangat kuat. Itu ditandai dari hembusan angin agak kencang
yang hanya ada di wilayah tersebut. Oke pemirsa Ganjil Misteri, tadi kita melihat bahwa aktivitas mereka begitu besar sampai angin tadi melihat begitu kayak kita diputer. Kita melihat juga nama-nama tadi, nama kelas sampai goyang semuanya. Itu menunjukkan bahwa mereka ada, dan bahkan di tengah ini juga mereka ada. Dan di sini sudah boleh dibilang sudah menjadi salah satu tempat yang mereka sudah lama tinggal. Penelusuran gaib di malam Jumat membawa tim Ganjil Misteri ke kota Depok. Inilah kota yang pernah dikenal sebagai tempat tetirah warga Belanda pada masa penjajahan. Dan penyusuran gaib fokus di gedung tua peninggalan Belanda yang kini terbengkalai, sehingga dihuni banyak makhluk halus. Beruntung, seluruh tim meninggalkan kawasan itu pada waktu yang tepat, pukul 12:30 malam, sebelum penunggu utama yang berangasan datang. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.